Assalamualaikum sahabat channel Ikhlas. Di balik kesusahan pasti ada yang lebih susah lagi. Jadi fokuslah menempa hidup menjadi lebih baik. Malam itu sunyi. Namun tiba-tiba suasana kampung diguncang sebuah peristiwa menggetarkan hati. Seorang pemuda berdiri kaku di depan rumahnya. Tubuhnya bergetar, air mata jatuh tanpa henti. Di tangannya sebuah ember berisi air bunga 7 warna. Lalu, di hadapan mata warga yang terperangah, ia menyiramkan air itu ke tubuhnya sendiri, dengan suara lantang penuh luka. Jika ini satu-satunya cara mendapatkan ridho ibu, aku rela. Apa yang mendorongnya melakukan pengorbanan seaneh dan seberani itu? Sampai di titik manakah cinta mampu membuat seorang anak melawan badai restu orang tuanya? Kilauan namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, langit tampak muram. Hujan rintik-rintik jatuh tanpa suara, seperti sedang menahan sesuatu yang lebih besar di balik awan. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, suasana begitu hening. Tapi hening itu mendadak pecah oleh pemandangan aneh yang tak biasa. Seorang pemuda bernama Randi berdiri kaku di depan pintu rumahnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya bergetar menahan dingin malam. Di tangannya tergenggam erat sebuah ember besar berisi air bunga 7 warna. Warga kampung berkerumun, sebagian berbisik penuh tanya, sebagian lagi hanya menatap tak percaya. Randi menundukkan kepala. Air matanya jatuh satu persatu, menyatu dengan rintik hujan yang membasahi pipinya. Perlahan ia mengangkat gayung, lalu mengguyurkan air itu ke tubuhnya sendiri. Aroma bunga semerbak bercampur dengan dinginnya udara. Tubuhnya menggigil, namun suaranya terdengar lantang menusuk hati. Jika ini satu-satunya cara mendapatkan ridho ibu, aku rela. Kalimat itu membuat dada siapapun yang mendengar terasa sesak. Seorang anak muda, rela melakukan pengorbanan yang tak pernah terbayangkan hanya untuk meluluhkan hati ibunya sendiri. Namun, apa yang sebenarnya membuat Randi sampai di titik ini? Apa yang mendorongnya melakukan sesuatu yang begitu tragis, begitu menyayat hati? Untuk memahami semua ini, kita harus kembali ke masa beberapa bulan sebelumnya. Beberapa bulan sebelum malam menggetarkan itu terjadi, kehidupan Randi berjalan seperti biasa. Ia adalah seorang pemuda berusia 25 tahun, pekerja keras yang setiap hari membantu ayahnya mengelola bengkel kecil di pinggir jalan. Wajahnya teduh, tutur katanya sopan, dan senyumnya mampu membuat siapa saja betah berbincang dengannya. Namun, hidup seringkali membawa kejutan yang tak terduga. Pada suatu sore yang lembut, Randi berpapasan dengan seorang wanita di pasar. Wanita itu bernama Maya. Wajahnya cantik, namun gurat lelah terlihat jelas di balik senyum ramahnya. Ia membawa keranjang berisi sayuran dan buah-buahan, sementara di sampingnya 3 anak kecil berlarian, memanggil-manggil namanya dengan penuh manja. Randi menundukkan kepala sopan. "Mau saya bantu, Bu?" tanyanya dengan suara tenang. Maya tersenyum, sedikit kikuk. "Terima kasih, Nak. Tidak usah, saya masih bisa." Sejak pertemuan itu, ada sesuatu yang bergetar dalam hati Randi. Ia merasa ada kehangatan berbeda saat melihat cara Maya merangkul anak-anaknya, meski jelas beban hidup yang ia pikul tidaklah ringan. Maya adalah seorang janda. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan kerja, meninggalkan dirinya dengan 3 anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang. Hari demi hari, Randi seringkali bertemu Maya di pasar atau di jalan. Kadang ia sengaja lewat untuk sekadar menyapa, kadang ia membantu mengangkat belanjaan tanpa diminta. Dari hal-hal kecil itulah, benih perasaan mulai tumbuh. Malam itu, Randi berbaring di ranjangnya, matanya menatap kosong ke langit-langit. Ia tak bisa menghapus senyum Maya dari pikirannya. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan setiap kali ia berada di dekat wanita itu. Namun, seiring dengan rasa yang tumbuh, hatinya juga dihantui keraguan. Ia tahu, Maya bukan gadis muda sebaya dengannya. Maya adalah seorang janda dengan 3 anak yang masih kecil. Bagi sebagian orang, keputusan untuk mencintainya adalah keputusan gila. Tetapi bagi Randi, cinta itu bukan soal status. Bukan pula soal omongan orang. Ia melihat ketulusan, kelembutan, dan perjuangan yang begitu mulia dalam diri Maya. Dan itu membuatnya yakin bahwa cintanya kali ini adalah cinta yang benar. Hari berganti hari, hubungan Randi dan Maya semakin akrab.
Maya yang awalnya sungkan, perlahan mulai terbiasa dengan perhatian Randi. Anak-anaknya pun menyukai kehadiran Randi, karena pemuda itu sering membawa jajanan kecil atau sekadar bermain bersama mereka di halaman. Suasana yang hangat itu membuat Maya terharu, sekaligus takut. Dalam hatinya, ia tahu Randi menaruh perasaan padanya. Tetapi Maya ragu untuk menerimanya. Ia seringkali berucap pelan saat Randi pamit pulang. "Nak, jangan terlalu sering datang. Orang bisa salah sangka." Namun ucapannya itu lebih seperti tameng, bukan penolakan sejati. Sampai suatu sore, di bawah pohon mangga dekat rumah Maya, Randi akhirnya berani mengungkapkan isi hatinya. "Maya, aku tahu ini mungkin terdengar gila. Tapi aku sungguh-sungguh. Aku mencintaimu. Aku tidak peduli dengan omongan orang. Aku ingin mendampingimu dan merawat anak-anakmu seperti anakku sendiri." Maya menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin menolak, tetapi hatinya pun bergetar. "Randi, kamu masih muda. Hidupmu masih panjang. Mengapa memilih beban seberat ini?" Randi menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. "Karena cintaku bukan beban, Maya. Aku yakin, dengan ridho ibu, semua bisa jadi berkah." Ucapan itu membuat hati Maya semakin bergejolak. Ia belum menjawab, tapi benih cinta itu sudah tertanam kuat di antara mereka. Namun, cinta yang tumbuh di atas tanah penuh kerikil, cepat atau lambat akan menghadapi badai yang lebih besar. Dan badai itu segera datang dari orang yang paling Randi cintai dalam hidupnya, ibunya sendiri. Kabar tentang kedekatan Randi dengan Maya perlahan mulai terdengar di telinga tetangga. Bisikan kecil di warung kopi, lirikan heran di jalan, hingga senyum sinis dari sebagian warga yang merasa lebih tahu urusan orang lain. Seiring dengan itu, kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga orang yang paling berharga bagi Randi, yaitu ibunya. Malam itu, suasana rumah terasa dingin meski lampu menyala terang. Randi baru saja pulang dari bengkel, keringat masih menempel di tubuhnya. Ia berencana makan malam bersama keluarganya, tetapi tatapan ibunya begitu berbeda. Sorot mata itu tajam, penuh curiga, seakan menembus dada Randi. Ibu dengar kabar dari tetangga, suara ibunya bergetar namun tegas. "Kamu sering datang ke rumah Maya, seorang janda dengan 3 anak. Benarkah itu, Randi?" Randi menunduk. Ia tahu saat itu juga, ia harus berkata jujur. "Iya, Bu. Benar. Aku dekat dengan Maya. Aku serius ingin menikahinya." Hening sejenak. Lalu suara meja dipukul keras oleh ibunya, membuat seluruh isi rumah bergetar. "Randi, apa kamu sudah gila? Kau masih muda. Banyak gadis sebaya kamu yang masih suci, yang bisa jadi istri terhormat. Kenapa harus janda? Apalagi yang sudah punya 3 anak. Suara ibunya meninggi, matanya berkaca-kaca. Bagi sang ibu, itu bukan sekadar pilihan jodoh, melainkan soal harga diri keluarga. Randi mencoba menahan gejolak di dadanya. Dengan suara lirih tapi penuh keyakinan, ia menjawab, "Bu, Maya bukan sekadar janda. Ia seorang wanita yang sabar, kuat, dan penuh kasih sayang. Aku mencintainya, dan aku ingin membahagiakan dia juga anak-anaknya. Aku yakin, dengan ridho ibu, semua bisa menjadi keberkahan." Namun kalimat itu malah membuat ibunya semakin marah. "Cukup. Ibu tidak akan pernah ridho. Kau pikir hidup itu hanya soal cinta? Kau akan jadi bahan ejekan tetangga. Ibu tidak mau anakku menanggung aib." Air mata jatuh di pipi Randi. Hatinya terasa robek. Ia tahu restu ibu adalah segalanya, tapi hatinya juga tidak bisa berbohong. Cintanya pada Maya tumbuh semakin dalam, dan tekadnya tidak mudah goyah. Malam itu, perdebatan berlangsung hingga larut. Randi berusaha meyakinkan, sementara ibunya tetap keras menolak. Tidak ada titik temu, hanya luka yang semakin menganga. Keesokan harinya, suasana rumah menjadi sunyi. Ibu Randi memilih diam, tidak lagi bicara banyak dengannya. Sikap dingin itu menusuk jauh ke dalam hati Randi, lebih sakit daripada bentakan atau kemarahan. Namun, diamnya seorang ibu bukanlah tanda menerima. Itu adalah tembok tak kasat mata yang lebih kokoh daripada dinding rumah. Dan Randi sadar, ia harus menemukan jalan untuk menembus tembok itu, meski dengan pengorbanan besar. Hari-hari setelah penolakan itu berubah menjadi beban berat bagi Randi. Rumah yang biasanya menjadi tempat pulang penuh kehangatan,
kini serasa asing dan dingin. Ibunya masih menatapnya dengan mata tajam setiap kali mereka berpapasan. Kadang ibunya memilih beranjak pergi, seakan tak ingin melihat wajah anak lelakinya sendiri. Randy mencoba tetap sabar. Setiap pagi ia tetap membantu ayahnya di bengkel. Setiap sore ia tetap menyapa ibunya dengan lembut. Namun, balasan yang ia terima hanya hening yang menyakitkan. Di sisi lain, hubungan Randy dengan Maya semakin erat. Maya tahu betul pertentangan yang sedang ia hadapi. Tak jarang Maya mencoba menahan langkah Randy, berusaha melindungi pemuda itu dari luka yang lebih dalam. Randy, sudahlah. Kalau ibumu tidak ridho, lepaskan aku. Jangan sampai karena aku, hidupmu hancur. Ucap Maya dengan suara bergetar, matanya basah menahan tangis. Namun Randy menggenggam tangannya, menatap dalam penuh keyakinan. Maya, aku tidak bisa melepaskanmu. Aku mencintaimu dengan seluruh hatiku. Aku yakin, jika aku berjuang dengan tulus, Allah akan menunjukkan jalan. Aku hanya perlu membuat ibu luluh. Kata-kata itu membuat Maya terdiam. Hatinya bimbang, antara ingin menyerah atau tetap percaya. Malam demi malam, pertengkaran antara Randy dan ibunya terus membara. Ada malam di mana suara keras mereka terdengar sampai tetangga. Randy, kau durhaka. Ibu melahirkanmu, membesarkanmu, dan sekarang kau malah membangkang demi seorang janda. Ibu, aku tidak bermaksud durhaka. Aku hanya ingin bahagia, dan aku yakin Maya bisa menjadi istri yang baik, ibu yang baik, bahkan menantu yang bisa menyayangimu juga. Bentakan dan tangisan bercampur menjadi satu. Ayah Randy hanya bisa terdiam, tak kuasa memilih pihak. Ia tahu keduanya sama-sama terluka, sama-sama merasa benar. Di luar rumah, bisikan-bisikan tetangga semakin kencang. Sebagian mencibir, sebagian menggelengkan kepala, sebagian lagi diam-diam kagum pada keberanian Randy. Namun semua itu tidak mengurangi beban di pundaknya. Setiap langkahnya menuju rumah Maya, Randy merasa semakin dekat dengan kebahagiaan. Namun setiap pulang ke rumah sendiri, ia merasa terperosok ke dalam jurang kegelapan. Dua dunia itu terus menariknya ke arah yang berlawanan, seakan hendak merobek jiwanya menjadi dua bagian. Suatu malam, setelah pertengkaran panjang yang membuat ibunya jatuh terduduk menangis, Randy keluar rumah. Ia berjalan sendirian di jalan kampung yang sepi. Bulan bersinar redup, angin malam menusuk tulang. Ia duduk di tepi jalan, menunduk, memeluk kepalanya. Air matanya jatuh, bercampur dengan debu tanah. Allah, tunjukkan jalan untukku. Aku tidak ingin durhaka, tapi aku juga tidak bisa mengingkari cinta ini. Malam itu, ia sadar bahwa waktunya semakin menipis. Ia harus segera menemukan cara untuk meluluhkan hati ibunya. Jika tidak, cintanya akan layu, dan hatinya akan hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam bagi Randy. Setiap kali pulang kerja, ia mendapati ibunya masih dengan wajah dingin, seakan rumah itu tak lagi menyambutnya. Piring makan sering dibiarkan kosong di mejanya, tanda bisu bahwa ibunya tak ingin melayaninya seperti dulu. Randy hanya bisa menelan ludah, memaksakan diri makan seadanya, lalu bergegas masuk kamar dengan hati remuk. Di bengkel pun pikirannya kacau. Tangan yang biasanya cekatan membetulkan mesin kini sering salah pasang baut. Ayahnya hanya menghela napas panjang, tak sanggup menegur karena tahu luka hatinya jauh lebih besar daripada kesalahan kerja. Sementara itu, Maya semakin merasa bersalah. Setiap kali bertemu, ia menatap Randy dengan mata penuh duka. Randy, aku tidak ingin jadi penyebab keretakan keluargamu. Lebih baik aku menjauh, demi ibumu. Namun Randy selalu menggeleng keras. Jangan, Maya. Aku butuh kamu. Aku akan tetap berjuang. Percayalah, suatu saat ibu akan luluh. Maya menangis diam-diam. Ia tahu cinta Randy begitu tulus, tapi ia juga tahu betapa kerasnya hati seorang ibu yang merasa harga dirinya sedang diuji. Hari demi hari, beban itu kian menghimpit dada Randy. Setiap kali ia berusaha bicara baik-baik, ibunya hanya menjawab singkat atau memilih pergi. Sampai suatu malam, pertengkaran besar kembali meledak. Ibunya berdiri di ruang tamu, wajahnya memerah, air mata jatuh membasahi pipinya. Randy, kalau kau masih keras kepala ingin menikahi janda itu, jangan anggap aku ibumu lagi. Kalimat itu menusuk hati Randy lebih tajam dari belati. Ia terdiam, tubuhnya gemetar,
matanya berkaca-kaca. Perlahan ia berucap dengan suara bergetar. Bu, jangan berkata begitu. Aku tidak pernah ingin kehilanganmu. Tapi ibunya berbalik, masuk ke kamar, meninggalkan Randi berdiri kaku di ruang tamu yang hening. Malam itu Randi berjalan keluar rumah, menembus gelap jalan kampung. Dadanya sesak, pikirannya kalut. Ia merasa berada di jalan buntu. Cintanya begitu kuat, tapi restu ibunya adalah tembok kokoh yang tak bisa ia lewati. Ia duduk di tepi sawah, menatap langit malam yang redup. Suara jangkrik dan semilir angin menjadi saksi kepedihan hatinya. Ia menunduk, berdoa lirih. Allah, aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku takut kehilangan ibu, tapi aku juga takut kehilangan Maya. Apakah aku harus menyerah? Ataukah aku harus berkorban lebih besar lagi? Air matanya jatuh deras. Malam itu ia merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Untuk pertama kalinya, Randi merasakan putus asa yang sesungguhnya. Namun, justru di titik putus asa itulah, sebuah cahaya kecil mulai tampak. Sebuah jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, datang melalui nasihat seorang tetua kampung. Sebuah jalan penuh pengorbanan, yang kelak akan membuat seluruh warga menyaksikan keteguhan hatinya. Di tengah rasa putus asa yang menyesakan, Randi akhirnya memutuskan untuk menemui seorang tetua kampung yang sudah lama ia hormati, seorang lelaki sepuh bernama Mbah Samin. Lelaki renta itu dikenal bijak, suaranya tenang, dan banyak orang sering datang kepadanya untuk meminta nasihat. Malam itu, Randi mengetuk pintu rumah kayu sederhana milik Mbah Samin. Lampu teplok menerangi ruangan, aroma dupa lembut memenuhi udara. Sang tetua sedang duduk bersila di tikar pandan, matanya teduh menatap Randi yang datang dengan wajah kusut dan langkah lemah. Masuklah, Nak Randi. Wajahmu pucat, hatimu pasti sedang terbakar, ucap Mbah Samin dengan suara pelan namun menenangkan. Randi segera duduk bersimpuh, menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh, suaranya serak ketika mulai bicara. Mbah, aku mencintai seorang wanita, namanya Maya. Ia seorang janda dengan 3 anak. Aku ingin menikahinya, tapi ibuku menolak keras. Aku sudah berusaha membujuk, tapi hatinya tidak juga luluh. Mbah, aku takut kehilangan cinta, tapi aku juga takut kehilangan ridho ibu. Apa yang harus aku lakukan? Mbah Samin terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Pandangannya jauh menembus keheningan malam, sebelum akhirnya ia menatap Randi dalam-dalam. Randi, restu seorang ibu adalah kunci segala keberkahan hidup. Tanpa itu, langkahmu akan terasa berat, meski cintamu tulus. Tapi aku melihat kesungguhanmu, dan aku tahu hatimu tidak main-main. Randi menatap penuh harap. Apa ada cara, Mbah? Bagaimana agar hati ibu bisa luluh? Mbah Samin tersenyum samar, lalu berkata dengan suara lirih namun tegas. Di kampung ini ada sebuah tradisi lama. Jika seorang anak benar-benar ingin menunjukkan ketulusan hatinya, ia harus rela mandi dengan air bunga 7 warna di depan pintu rumah orang tuanya. Itu bukan sekadar mandi, Nak. Itu simbol kerendahan hati, simbol pengorbanan, dan tanda bahwa seorang anak rela menanggalkan gengsi demi restu ibunya. Randi terdiam. Kata-kata itu terasa aneh sekaligus berat. Mandi, air bunga 7 warna, ia bergumam pelan. Mbah Samin mengangguk. Bukan airnya yang penting, Randi, tapi kerelaan hatimu. Jika kau benar-benar tulus, jika cintamu sungguh-sungguh, maka Allah akan menyentuh hati ibumu. Ingat, bukan karena tradisi yang akan meluluhkan, tapi karena pengorbananmu menunjukkan kerendahan hati. Air mata Randi kembali jatuh. Ia menunduk, lalu meraih tangan keriput Mbah Samin. Terima kasih, Mbah. Aku akan melakukannya. Aku rela melakukan apa saja demi restu ibu. Malam itu, langkah Randi pulang terasa berat tapi juga penuh tekad baru. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh bukanlah jalan biasa. Itu adalah jalan penuh pengorbanan, yang akan mempermalukan dirinya di depan banyak orang, tapi sekaligus bisa menjadi satu-satunya jalan menuju ridho ibunya. Hari itu langit tampak mendung, seakan ikut menyimpan rahasia besar yang akan segera terungkap. Randi berdiri di halaman rumah, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena beban pikiran yang menyesakkan dadanya. Sejak pagi ia tidak tenang. Hatinya berdebar keras, seolah merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Nafasnya pendek, matanya sayu,
Namun tekad di wajahnya mulai terlihat jelas. Ibu Randi duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Di wajahnya tersimpan kerutan yang kian dalam, tanda usia sekaligus tanda luka batin. Ia merasa kecewa, marah, dan sekaligus sedih. Baginya, pilihan Randi adalah sebuah luka yang tidak mudah diterima. Tetapi di balik tatapan tajam itu, ada getaran kasih seorang ibu yang tak mungkin hilang. Randi melangkah masuk, pelan, hati-hati, seperti seseorang yang sedang berjalan di atas pecahan kaca. Suara langkahnya terdengar lirih, namun justru itu yang membuat suasana semakin menegang. "Ibu," suara Randi pecah, lirih, hampir tidak terdengar. Ia menatap wajah ibunya dengan penuh harap. Ibunya menoleh, sorot matanya dingin, menusuk, tapi samar terlihat air bening di sudut mata yang ditahannya. "Berapa kali ibu bilang, Randi, jangan bodoh. Jangan jatuhkan harga diri keluarga ini hanya karena wanita itu." Suaranya bergetar, meski terdengar tegas. Randi menelan ludah, berusaha menahan gejolak yang ada di dadanya. "Ibu, aku sudah mencoba melupakan dia. Aku sudah mencoba menuruti kata ibu. Tapi setiap hari, setiap malam, wajahnya selalu datang dalam mimpi aku. Aku tidak bisa, Bu. Aku mencintainya. Aku mencintai anak-anaknya juga." Kalimat itu keluar dengan getaran penuh kejujuran. Hening menyeruak di antara keduanya. Hanya terdengar detak jam dinding yang berjalan lambat seakan ikut menimbang keputusan besar ini. Air mata mulai jatuh dari wajah ibunya. Ia mengusapnya cepat, seolah tidak ingin terlihat lemah. "Randi, apa kamu tidak lihat? Apa kamu tidak mengerti? Jalan yang kamu pilih itu penuh duri. Kamu akan hancur. Hidupmu tidak akan mudah." Randi mendekat, lututnya gemetar, lalu bersimpuh di depan ibunya. Ia menggenggam tangan wanita itu erat, seakan ingin menyalurkan semua ketulusan dan keyakinannya melalui genggaman itu. "Ibu, aku rela lakukan apa saja. Aku rela diuji, aku rela dihina. Aku rela berkorban. Tapi satu hal yang aku mohon, ridha aku, Bu. Tanpa ridomu, aku tidak akan bisa bahagia. Demi ridomu, aku akan lakukan apa saja." Tangisan mulai pecah di ruang tamu itu. Ibunya menutup wajah dengan kedua tangan, dadanya berguncang hebat. Hatinya berperang, antara kasih seorang ibu yang ingin melindungi anaknya, dengan restu yang terasa begitu berat untuk diberikan. Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk. Semua pandangan tertuju ke arah sana. Randi menoleh, dan di balik pintu itu, bayangan seseorang berdiri dengan tubuh tegak, wajahnya menunduk. Itu adalah janda yang selama ini menjadi pusat perdebatan, bersama ketiga anaknya yang bersembunyi di balik tubuh ibunya. Kehadiran mereka membuat udara dalam rumah semakin berat, semakin penuh intrik, semakin sulit untuk diuraikan. Randi menarik napas panjang, lalu menatap ibunya kembali. "Ibu, izinkan aku buktikan dengan caraku. Jika setelah ini ibu masih tidak ridho, aku akan pergi. Aku akan berhenti. Tapi izinkan aku lakukan sesuatu untuk membuat hati ibu luluh." Ibunya hanya terdiam. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ia tidak menjawab, tapi dalam diam itu, Randi tahu, inilah saatnya ia harus melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langkah kakinya gemetar saat ia berjalan keluar, menuju halaman rumah. Di sana sudah disiapkan sebuah kendi besar berisi air bunga 7 warna, sebuah tradisi yang jarang sekali dilakukan, namun dipercaya mampu meluluhkan hati dan membawa ketenangan. Randi berdiri tegak, menatap air itu dengan tatapan penuh tekad. Para tetangga yang sejak tadi memperhatikan mulai berkerumun. Bisikan-bisikan muncul, sebagian menggeleng tak percaya, sebagian menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Di ambang pintu, ibunya berdiri. Matanya berkaca-kaca, tangannya bergetar, jantungnya berdetak semakin cepat. Dan Randi, perlahan mulai mengguyur tubuhnya dengan air bunga 7 warna itu. Suasana hening seketika. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya butiran air bunga yang jatuh menyentuh tanah, bercampur dengan dedaunan yang gugur. Sebuah ritual pengorbanan, demi satu hal yang tak ternilai. Ridho seorang ibu. Air bunga pertama jatuh menyentuh kepala Randi. Dingin, segar, namun terasa seperti pisau yang menyayat perlahan kulitnya. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena suhu air, tapi karena beban batin yang sedang ia pikul.
Aroma harum bunga 7 warna menyebar ke udara, bercampur dengan rasa getir yang menyesakkan dada. Randi menengadah ke langit mendung. Bulir-bulir air menetes dari rambutnya, turun melewati wajah, menyatu dengan air mata yang tak mampu ia tahan lagi. Setiap guyuran ia lakukan dengan hikmat, seolah setiap tetes adalah doa yang ia panjatkan agar hati sang ibu luluh. "Ibu, lihatlah pengorbanan aku ini," bisiknya lirih, namun cukup terdengar oleh semua orang yang menyaksikan. Para tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang terharu, ada yang menggelengkan kepala tak percaya, ada pula yang menutup mulutnya dengan tangan, terkejut melihat tindakan Randi yang begitu nekat. Suasana sekitar rumah itu berubah mencekam, penuh rasa penasaran yang menggantung di udara. Sang janda berdiri di dekat pagar, tubuhnya kaku, wajahnya pucat. 3 anak kecil di belakangnya menatap dengan mata membelalak. Belum sepenuhnya mengerti, tapi mereka merasakan ketegangan luar biasa yang sedang terjadi. Air bunga kedua ia siramkan ke tubuhnya. Kali ini ia tidak lagi hanya mengguyur kepala, tapi menyiram seluruh tubuh hingga bajunya basah kuyup. Bunga-bunga kecil ikut menempel di rambut dan bahunya. Wajahnya penuh air, matanya merah, tapi tatapannya tetap teguh. "Ibu, demi ridhomu, aku rela. Aku hanya ingin restu. Aku hanya ingin engkau tersenyum di pernikahan aku, bukan air mata yang menetes karena kebencian." Suaranya pecah, tercekat oleh tangis yang tertahan. Ibunya berdiri di ambang pintu. Kedua tangannya bergetar hebat, menutupi mulutnya yang tak henti bergetar. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya pecah juga, jatuh deras, membasahi pipinya. Ia melihat anak yang ia lahirkan, darah dagingnya, rela merendahkan diri di depan rumah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Guyuran ketiga, keempat, kelima. Setiap kali air jatuh, setiap kali tubuhnya diguyur, semakin dalam luka yang ia rasakan, tapi juga semakin kuat tekad yang ia perlihatkan. Beberapa tetangga menunduk, menahan tangis. Ada pula yang berdoa lirih. "Ya Allah, anak ini begitu tulus. Semoga engkau lembutkan hati ibunya," bisik seorang nenek tua yang berdiri di kerumunan. Randi terus mengguyur dirinya dengan air bunga ketujuh, tetes terakhir yang menjadi penutup ritual itu. Air menetes membasahi tanah, bunga-bunga berwarna merah, kuning, putih, ungu, hijau, biru, dan oranye berhamburan di tanah halaman rumah. Suasana menjadi sangat hening. Hanya suara gemericik air yang terdengar. Semua mata tertuju pada Ibu Randi, menunggu apakah pengorbanan anaknya akan membuahkan hasil. Randi berdiri di sana, tubuhnya basah kuyup, wajahnya penuh bunga, matanya sembab, tapi suaranya lantang. "Ibu, jika setelah ini engkau tetap tidak ridho, aku akan berhenti. Aku akan tinggalkan dia, aku akan tinggalkan semuanya. Tapi jika engkau masih punya setitik kasih untuk anakmu ini, restuilah aku. Demi ridhomu, aku rela mandi air bunga 7 warna di depan rumahmu. Demi engkau, Bu." Suasana meledak oleh tangisan. Ibunya tak kuasa lagi menahan perasaannya. Ia berlari menghampiri Randi, memeluknya erat-erat di tengah halaman, tanpa peduli tubuh anaknya basah kuyup, tanpa peduli tatapan para tetangga yang menyaksikan. "Randi, kenapa kamu lakukan ini, Nak? Kenapa sampai segininya?" "Ibu hanya ingin melindungimu." Suaranya pecah, penuh tangis. Pelukan itu begitu erat, begitu dalam, seakan hendak menebus semua luka yang sempat terjadi di antara mereka. Namun belum ada jawaban pasti apakah restu itu benar-benar diberikan. Air mata belum tentu tanda ridho. Harapan belum tentu berbuah kenyataan. Cerita masih menggantung di titik genting ini. Pelukan itu terasa lama, tapi juga singkat. Randi merasakan tubuh ibunya gemetar dalam dekapannya. Air mata yang jatuh di pundaknya terasa hangat, namun juga berat. Setiap tetesnya seperti membawa pertanyaan besar yang belum terjawab. Para tetangga terdiam. Tidak ada satupun yang berani bersuara, seolah waktu berhenti di halaman itu. Hanya suara isak tangis yang terdengar, bercampur dengan aroma bunga 7 warna yang masih melekat di udara. Randi mencoba berbicara, suaranya parau, namun penuh harap. "Ibu, aku tidak minta apa-apa lagi. Aku hanya ingin engkau ridha. Aku ingin menikah dengan dia bukan untuk melawanmu, tapi untuk melengkapi hidup aku. Aku ingin bahagiakanmu juga, Bu." Ibunya melepaskan pelukan itu perlahan. Wajahnya basah oleh air mata, matanya merah,
namun sorotnya masih penuh keraguan. Ia mengusap pipinya, mencoba menguatkan diri, lalu menatap lurus ke arah anaknya. Randi, kamu pikir restu itu bisa datang hanya dengan mandi bunga di depan rumah? Kamu pikir hati seorang ibu bisa luluh hanya dengan pengorbanan aneh seperti ini? Suaranya serak, tapi tegas. Randi terdiam. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam dadanya. Ia menunduk. Air matanya kembali jatuh, bercampur dengan air bunga yang masih menetes di wajahnya. Namun ibunya belum selesai. Nafasnya berat, tapi ia melanjutkan. Restu seorang ibu lahir bukan dari ritual. Restu seorang ibu lahir dari keyakinan bahwa anaknya akan bahagia, selamat, dan tidak hancur. Ibu hanya takut. Nak, takut kamu jatuh. Takut kamu menyesal. Kalimat itu menusuk hati Randi lebih dalam daripada penolakan apapun. Ia sadar, ibunya tidak sedang membenci dirinya, tidak pula membenci wanita pilihannya. Yang ibu khawatirkan hanyalah masa depan anaknya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari arah pagar. Seorang anak perempuan, anak sulung dari sang janda, melangkah maju dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh keberanian. Bu, jangan salahkan Om Randi. Dia selalu baik sama kami. Dia selalu jaga kami. Kalau Om Randi nggak ada, mungkin kami sudah nggak kuat hidup kayak gini. Suara polos itu membuat semua orang terhenyak. Sang janda buru-buru menarik anaknya ke belakang. Wajahnya merah menahan malu. Namun kalimat itu sudah terlanjur keluar, menggantung di udara seperti kebenaran yang tak bisa diabaikan. Ibu Randi menoleh, menatap bocah kecil itu dengan mata bergetar. Hatinya semakin berkecamuk. Air matanya kembali jatuh, deras, tanpa bisa ia tahan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu terisak keras. Randi kembali bersimpuh di hadapan ibunya, kali ini lebih rendah, lebih dalam, seakan ia ingin menempelkan wajahnya ke tanah. Bu, aku mohon. Jika hidup aku harus hancur, biarlah aku yang tanggung. Janganmu yang menanggungnya. Aku hanya ingin restumu. Itu saja, Bu. Restumu. Hening kembali mencengkeram. Detik demi detik terasa sangat panjang. Semua yang hadir menahan napas, menunggu jawaban yang akan menentukan jalan hidup Randi. Akhirnya, dengan suara serak penuh tangis, ibunya berkata, Randi, kalau memang itu pilihanmu, kalau memang itu jalan yang sudah Allah tetapkan, Ibu ridho. Tapi ingat, nak, jangan pernah sakiti dia. Jangan pernah sakiti anak-anaknya. Jangan pernah buat ibu menyesal sudah merestui pilihanmu. Tangisan pecah serentak. Randi langsung memeluk kaki ibunya, menciuminya berkali-kali sambil menangis. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Restumu adalah hidup aku. Di balik pagar, sang janda menutup mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. 3 anaknya menempel di sisi tubuhnya. Mata mereka berkaca-kaca. Beberapa tetangga ikut menitikan air mata, menyaksikan betapa tulusnya perjuangan seorang anak demi ridho ibunya. Namun restu itu bukan akhir segalanya. Justru awal dari perjalanan panjang yang penuh ujian baru. Karena restu seorang ibu adalah janji besar yang harus dijaga sampai akhir hayat. Hari itu langit mulai cerah kembali. Sisa hujan semalam masih menetes dari daun-daun di halaman, menyisakan kilauan air yang memantulkan cahaya mentari pagi. Rumah sederhana itu dipenuhi suasana haru yang belum juga reda. Wajah Randi tampak lebih tenang, meski matanya masih sembab. Senyum kecil akhirnya mengembang di bibirnya. Senyum yang lahir setelah perjuangan panjang mendapatkan restu sang ibu. Namun di balik senyum itu, tersimpan janji berat yang baru saja ia ikrarkan. Sebuah janji untuk tidak pernah membuat ibunya menyesal. Janji untuk menjaga wanita yang kini akan menjadi istrinya, beserta 3 anak kecil yang sudah lama kehilangan sosok ayah. Di ruang tamu, Ibu Randi duduk dengan wajah masih lelah. Kedua matanya masih merah karena tangis semalam. Namun kali ini tatapannya tidak lagi sekeras sebelumnya. Ada kelegaan, meski bercampur dengan rasa cemas yang tak bisa ia sembunyikan. Randi duduk di sampingnya, menggenggam tangan keriput itu dengan penuh hormat. Bu, aku janji, aku akan bahagiakan dia. Aku akan jaga anak-anaknya. Aku akan tetap jadi anakmu yang taat. Restumu bukan untuk main-main, Bu. Ibunya menarik napas panjang, lalu menatap lurus ke wajah Randi. Ingat, Randi, restu ini bukan tiket bebas. Restu ini amanah.
Kalau kamu sampai melukai dia atau anak-anaknya, ibu yang akan sakit. Kalau kamu lalai, Allah yang akan menuntutmu. Kamu harus kuat, karena jalan ini tidak mudah. Randi menunduk dalam-dalam, mencium tangan ibunya. Aku mengerti, Bu. Doakan aku kuat. Di balik pintu, sang janda berdiri dengan gugup. Wajahnya pucat, matanya sembab. Namun senyum kecil mulai muncul. Ia tak menyangka akhirnya restu itu datang. Tangannya merangkul 3 anaknya yang masih menempel di sisinya, mencoba menenangkan mereka yang masih bingung dengan semua kejadian. Salah satu tetangga tua, seorang bapak dengan sorot mata bijak, akhirnya bersuara setelah lama diam. Randi, nak, perjuanganmu memang besar. Tapi ingat, menikahi seorang janda beranak 3 bukan hanya soal cinta. Itu soal tanggung jawab yang berat. Jangan hanya karena cinta, lalu kamu goyah di tengah jalan. Randi mengangguk, menatap lelaki tua itu dengan hormat. Bapak benar. Saya siap menanggungnya. Saya tidak akan lari. Ucapan itu membuat suasana semakin dalam. Semua orang tahu, kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Randi adalah janji besar yang akan menjadi saksi hidupnya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Persiapan pernikahan sederhana mulai dilakukan. Tetangga ikut membantu. Sebagian dengan ikhlas, sebagian lagi masih berbisik-bisik di balik punggung. Ada yang kagum dengan ketulusan Randi, ada pula yang mencibir keputusan nekatnya. Namun Randi tidak goyah. Ia tetap bekerja keras setiap hari, pulang larut malam dengan tubuh lelah, tapi hatinya penuh semangat. Setiap kali menatap wajah ibunya, ia teringat pengorbanan mandi bunga 7 warna di depan rumah. Setiap kali menatap wanita yang akan ia nikahi, ia merasakan beban besar tapi juga kebahagiaan yang aneh. Bahagia karena akhirnya perjuangannya tak sia-sia. Di suatu malam yang sunyi, sebelum hari akad tiba, Randi duduk sendirian di teras rumah. Bulan menggantung pucat di langit. Ia menatap jauh, hatinya penuh doa. Ya Allah, Engkau sudah beri aku restu ibu. Engkau sudah bukakan jalan ini. Jangan biarkan aku lalai. Jangan biarkan aku hancur. Aku ingin bahagiakan mereka. Aku ingin bahagiakan ibu. Air matanya kembali jatuh, membasahi pipi. Tangisan yang kali ini bukan karena putus asa, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sadar. Restu bukanlah akhir dari perjuangan. Restu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh ujian. Karena setelah janji terucap, kehidupan nyata akan segera menuntut pembuktian. Mentari pagi itu menyinari kampung dengan lembut. Udara masih segar. Dedaunan berkilau oleh embun yang belum sempat menguap. Suasana di rumah Randi tampak berbeda. Ramai oleh sanak saudara dan tetangga yang datang membantu. Beberapa menata kursi, sebagian lagi sibuk di dapur menyiapkan hidangan sederhana. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari akad yang telah lama ditunggu. Randi berdiri di kamar kecilnya, mengenakan baju koko putih dan sarung tenun. Wajahnya tampak tegang. Tangan gemetar ketika ia merapikan pecinya di depan cermin. Bayangan dirinya seakan bertanya, apakah ia benar-benar siap menanggung semua janji yang telah ia ikrarkan? Ibunya masuk perlahan. Wajahnya teduh, meski garis kecemasan masih jelas terlihat. Ia membawa sebungkus kecil daun sirih dan bunga melati, simbol restu yang biasa digunakan dalam tradisi kampung mereka. Randi, nak, sini, duduk. Randi menurut. Ia duduk bersila, menunduk hormat. Ibunya menempelkan tangannya ke kepala Randi, lalu mengusap perlahan. Ibu sudah beri restu, tapi ingat, jangan pernah sekalipun membuat wanita itu menangis karena ulahmu. Jangan pernah biarkan anak-anaknya merasa kehilangan lagi. Kalau sampai itu terjadi, restu ini akan ibu cabut. Air mata jatuh dari mata Randi. Ia mencium tangan ibunya berkali-kali. Insya Allah, Bu. Aku tidak akan sakiti mereka. Aku akan jaga restu ini. Ketika azan zuhur berkumandang, halaman rumah sudah penuh oleh tamu undangan. Kursi plastik berderet rapi, meja kayu ditutupi taplak putih sederhana. Di depan, sebuah meja kecil dengan sajadah hijau sudah disiapkan untuk prosesi akad. Sang janda duduk di ruang dalam, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Wajahnya pucat karena tegang, matanya basah karena rasa haru. Di sampingnya, 3 anaknya duduk rapat, menggenggam tangan ibunya erat-erat, seakan takut kehilangan lagi. Randi melangkah keluar dari rumah,
menyalami para tetua kampung, lalu duduk bersila di depan penghulu. Wajahnya tampak tegas meski keringat dingin terus menetes di pelipisnya. "Randi bin," suara penghulu menggema, memulai prosesi dengan doa. Semua orang terdiam. Suasana hening penuh hikmat. Kalimat ijab kabul akhirnya terucap. Suara Randi bergetar di awal, namun semakin lantang di akhir. "Aku terima nikahnya." Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan penuh keyakinan. Sejenak, dunia terasa berhenti. Semua mata tertuju padanya. Lalu penghulu mengangguk. Suara saksi serentak berseru, "Sah!" Tangis pecah. Sang janda menangis terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. 3 anaknya ikut terharu. Meski mereka belum sepenuhnya mengerti, tapi hati kecil mereka tahu, hari itu hidup mereka berubah. Randi menoleh ke arah ibunya. Wajah ibunya dipenuhi air mata. Tapi kali ini bukan air mata marah, bukan air mata penolakan. Itu adalah air mata lega. Ia mengangguk perlahan, memberi senyum tipis yang membuat hati Randi meledak oleh haru. Randi sujud syukur di tanah. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia sadar, perjuangannya tidak sia-sia. Ridho ibu, cinta wanita pilihannya, dan tanggung jawab besar sebagai ayah untuk 3 anak kecil kini resmi menjadi bagian dari hidupnya. Tetapi semua orang tahu, akad hanyalah pintu. Setelah ini, perjalanan baru menanti. Perjalanan yang akan menguji janji, cinta, dan restu. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Hari-hari pertama setelah akad terasa begitu indah bagi Randi. Senyum istrinya selalu menyambutnya setiap kali ia pulang, dan tawa 3 anak kecil itu seakan menjadi obat lelahnya. Rumah sederhana mereka terasa lebih hidup dari sebelumnya. Ada suara, ada kehangatan, ada cinta yang tumbuh. Namun di balik itu, bisikan-bisikan tetangga mulai terdengar semakin keras. "Lihat tuh, si Randi, laki-laki muda, tapi malah nikah sama janda bawa anak 3. Apa nggak ada gadis lain di kampung ini? Kasihan ibunya, pasti malu. Aku kasih lihat aja, sebentar lagi dia menyesal." Kata-kata itu menyebar dari mulut ke mulut, menusuk telinga ibunya, dan terkadang sampai ke telinga Randi sendiri. Ia hanya bisa menghela napas, mencoba menahan diri agar tidak terpancing. Di suatu malam, ketika Randi baru pulang dari kerja, ia melihat ibunya duduk di teras, wajahnya tampak muram. "Ibu dengar apa yang orang-orang bilang, Randi. Kata mereka, kamu sudah gila. Kamu akan hancur. Ibu takut, nak. Takut kamu tidak kuat." Randi menunduk, lalu duduk di samping ibunya. "Bu, biarlah orang bicara. Mereka tidak tahu apa yang aku rasakan. Aku bahagia, Bu. Aku punya istri yang tulus. Aku punya anak-anak yang butuh kasih sayang. Aku tidak menyesal." Ibunya menghela napas berat. "Ibu hanya tidak ingin kamu menanggung beban terlalu besar." Randi menggenggam tangan ibunya erat. "Selama ibu masih ridho, tidak ada beban yang terlalu berat buat aku." Hari-hari berikutnya semakin berat. Ekonomi menjadi tantangan utama. Randi bekerja keras sebagai kuli bangunan, berangkat pagi buta, pulang larut malam dengan tubuh penuh debu dan peluh. Terkadang, ia hanya membawa pulang upah kecil yang bahkan tidak cukup untuk membeli beras seminggu. Di dapur, istrinya seringkali harus berhemat. Sayur bening dengan garam menjadi lauk sehari-hari. Anak-anak kadang merengek ingin jajan, tapi ia hanya bisa tersenyum sambil mengalihkan perhatian mereka. Namun meski hidup pas-pasan, wajah wanita itu selalu penuh sabar. Ia tahu betapa keras perjuangan Randi, dan ia tidak ingin menambah bebannya. Suatu sore, hujan deras mengguyur kampung. Atap rumah bocor di beberapa titik, membuat lantai becek. Anak-anak berlarian sambil menadah ember di bawah tetesan air. Randi berdiri di tengah ruang, menatap kondisi rumah dengan dada sesak. "Ya Allah, apa aku bisa membahagiakan mereka?" batinnya gemetar. Istrinya menghampiri, memegang bahu Randi dengan lembut. "Jangan sedih. Kita bisa lalui ini bersama. Aku sudah lama hidup susah. Yang penting sekarang ada kamu. Itu sudah cukup." Kata-kata itu menusuk hati Randi. Ia merasa kecil, tapi sekaligus semakin kuat. Ia sadar, ia tidak sendirian. Namun di balik rumah yang penuh cinta itu, tekanan dari luar semakin besar. Beberapa orang mulai mengadu pada ibunya, menyuruhnya menarik kembali restu. "Kalau dibiarkan, anakmu akan jatuh miskin, Bu.
Ibu harus tegas. Restu itu bisa ditarik kembali. Ucapan-ucapan itu membuat hati sang ibu kembali bergejolak. Ia mulai ragu, apakah restu yang ia berikan akan berbuah bahagia, atau justru membawa petaka. Randi tidak tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Malam itu, angin bertiup pelan seakan membawa pesan-pesan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang gundah. Randi duduk di depan rumah, menatap baskom besar berisi air bunga 7 warna yang telah dipersiapkan. Aroma harum bunga melati, mawar, kenanga, dan beberapa jenis lainnya bercampur, memenuhi udara dengan wangi yang menenangkan sekaligus menegangkan. Wajahnya terlihat pucat, namun sorot matanya menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tetangga-tetangga yang mendengar kabar aneh ini mulai berdatangan, berbisik-bisik penuh tanda tanya. Mengapa seorang pemuda rela melakukan hal yang tak biasa, mandi dengan air bunga 7 warna di depan pintu rumahnya, hanya demi restu seorang ibu? Ibu Randi berdiri tak jauh dari sana. Wajahnya penuh raut getir. Hatinya berperang antara cinta seorang ibu yang ingin melindungi anaknya, dan kekerasan hatinya yang menolak hubungan anak lakinya dengan seorang janda beranak 3. Semua mata tertuju pada Randi, menunggu langkah berikutnya. Dengan perlahan, ia berdiri. Tubuhnya gemetar, namun langkahnya pasti. Ia mengambil gayung pertama, lalu menyiramkan air bunga ke kepalanya. Dingin menusuk hingga ke tulang, namun di dalam dirinya ada api yang membara. Satu persatu, air bunga 7 warna itu mengalir membasahi tubuhnya. Bunga-bunga ikut menempel, seakan menjadi saksi bisu atas pengorbanannya malam itu. Orang-orang menahan napas. Sebagian mencibir, sebagian iba, namun tak sedikit yang kagum pada keteguhan hati Randi. Ia bukan sekadar mandi, ia sedang mempertaruhkan harga diri, cintanya, dan pengabdian murni kepada ibunya. Air terakhir disiramkan, dan tubuhnya kini basah kuyup, wangi bunga bercampur dengan tanah di bawah kakinya. Saat itu, suara tangis pecah dari bibir ibunya. Ia tak kuasa lagi menahan air mata. Hatinya luluh, tembok yang selama ini kokoh akhirnya runtuh. Ibu Ridhau, nak, suara sang ibu parau, namun penuh keikhlasan. Jika ini jalanmu, ibu tidak akan menghalangi lagi. Randi jatuh berlutut, menangis sambil mencium kaki ibunya. Penonton malam itu pun terdiam, menyaksikan betapa besarnya cinta seorang anak yang rela melakukan apa saja demi ridho seorang ibu, bahkan dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Dan malam itu, di bawah langit yang dihiasi rembulan pucat, sejarah baru tertulis di hati keluarga mereka. Bukan tentang janda beranak 3 yang akan ia nikahi, tapi tentang perjuangan seorang anak untuk mendapatkan restu dari orang yang paling dicintainya, ibunya. Setiap anak wajib berbakti kepada orang tuanya, terutama ibu yang telah melahirkan dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Ridho ibu adalah kunci keberkahan hidup, bahkan lebih tinggi nilainya daripada segala keinginan dunia. Meski cinta kepada pasangan itu besar, namun cinta dan bakti kepada ibu jauh lebih agung. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman 14